Shalom, selamat pagi Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 7 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel atau Hesekiel pasal 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jala lehonok kuma todiku tubagasan ate-ate muna, jala au mabahesa asa marparangi hamu di bagasan akka patiku, akka uhubpupe radotan jala patu pau munado. Demikian firman Tuhan. Amanginang, siapakah yang paling bebal di kehidupan kita atau di dalam kehidupan begitu? Yang pertama adalah orang yang paling sering memberi motivasi. Karena dia sudah sering memberikan motivasi kepada orang lain, maka ketika dia terpuruk, tidak akan ada motivasi yang lebih hebat daripada motivasi yang pernah dia berikan kepada orang lain. Jadi dia sudah tahu, Allah, aku sudah pernah pakai itu ke orang lain, aku sudah pernah sampaikan itu ke orang lain, aku tahu itu semua begitu. Yang kedua adalah orang yang berada di bawah keterpurukan itu sendiri. Orang yang sedang berada di titik paling rendahnya. Mereka adalah orang-orang yang katakan paling bebal begitu. Kenapa? Orang-orang yang paling terpuruk yang di dalam titik terendah adalah orang-orang yang bebal, karena mereka tidak akan mendengarkan orang lain. Yang ada di pikirannya hanya kesedihannya, hanya dukanya, hanya pergumulannya. Dia melihat sekitarnya tidak ada harapan, tidak ada masa depan, harapan untuk masa depan begitu. Jadi kata pengharapan tidak ada lagi di dalam dirinya. Bangsa Israel adalah tipe yang kedua ini, yang sedang dalam keadaan terpuruknya. Dan untuk itulah Yehezkiel kemudian diutus oleh Tuhan. Amanginang, mungkin banyak di antara kita yang sudah dengar, yang masih ingat, yang pasti masih ingat, pasti memorable tentang kisah Yehezkiel nanti melihat tulang belulang begitu. Tulang belulang yang berserakan. Itu adalah gambaran bangsa Israel itu. Di dalam keadaan paling terpuruknya. Di dalam keadaan paling lemahnya. Kesanalah Tuhan mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan firman kepada orang-orang ini
bahwa kamu tidak sendirian, kamu tidak ditinggalkan, bahwa harapan masih ada. Dan Yehezkiel akhirnya diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman itu, untuk menyampaikan penguatan itu kepada bangsa Israel itu sendiri. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yehezkiel kepada bangsa Israel itu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan sendiri yang akan membuka inisiasi, Tuhan sendiri yang akan melakukan kegerakan kepada bangsa itu yang seolah-olah digambarkan telah menjadi seperti tulang belulang yang berserakan itu, yang seolah-olah tidak ada harapan itu. Dan ketika Tuhan mau, Dia mampu melakukan itu. Sehancur apapun, serendah apapun titik kejatuhan kita, Tuhan mau dan mampu. Sekarang Amanginang, maukah kita? Bangsa Israel pada momen itu mau dan mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Maka kapanpun waktunya kita punya posisi yang sama dengan itu. Pengharapan itu tidak akan pernah hilang. Itu yang jangan pernah bisa hilang dari diri kita. Ingat ketika Yesus katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan adalah satu dari tiga hal yang terbesar yang disampaikan oleh Rasul Paulus begitu. Pengharapan jangan sampai hilang. Dan ketika kita mau bersedia, maka Tuhan sendiri yang akan menggerakkan kita. Ketika kita bersedia, Dia akan menggerakkan kita untuk membuat kita hidup dalam ketetapannya, berpegang pada peraturan-peraturannya, dan melakukannya. Ternyata di sanalah hidup, di sanalah keselamatan itu. Ketika kita hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, dan melakukan. Namun sebelum itu terjadi, sebelum kita masuk ke dalam kejatuhan itu, sebelum kita menjadi tulang belulang yang sama seperti bangsa Israel itu, tidak ada salahnya kalau lebih dahulu kita lakukan ini. Tidak ada salahnya. Maka kita yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukannya, kita menjalankannya, kita memperbolehkan diri menjalankannya, maka Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Melakukan agar kita mampu melakukan firman-Nya, melakukan hukum-hukumnya, hidup di dalamnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami kembali, agar kami mengingat kembali ya Bapa bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami di dalam masa suka maupun duka kami. Engkau yang akan menanamkan firman-Mu, hukum-Mu, peraturan-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan Engkau juga ya Bapa yang akan membantu dan menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ajarkan kami, kuatkan kami melalui Roh-Mu ya Bapa, agar kami dapat melakukannya. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, agar berjalan penuh sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu, berkat daripada-Mu mengalir melalui kami kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Ya Roh Kudus, Kau datanglah, sinar surgawi yang terang penuhi hati kami. Ya sinar kasih yang terang, sinari hati yang kelam, penghibur
firman Tuhan. Berilah